السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. Akhwatul Islam, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita dari kitab Taisir Karimur Rahman karya Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada surat Al-Buruj ya. Di sini sebelum membahas tentang tafsir daripada surat Al-Buruj, maka perlu kita sampaikan lebih dahulu tentang asbab nuzulnya, sebab diturunkan daripada surat Al-Buruj, yaitu termasuk daripada surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Sebagaimana di dalam beberapa kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, para ulama menjelaskan was-sama'i dzatil buruj. I'lam anna al-maqsuda min hadhihi surah tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ala ida'il kufar wa kayfiyatu tilka tasliyah ya annahu ta'ala baina anna sa'iral umam salifah kanu kadhalika mithlu ashabil ukhdud, mithlu fir'aun wa mithlu Thamud. Jadi bagaimana kondisi tentang surat Al-Buruj ini? Intinya adalah mengisahkan tentang adanya orang-orang sebelumnya, yaitu umat-umat sebelum, sebagaimana yang pernah terjadi pada Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud yaitu dijelaskan qutila Ashabul Ukhdud. Ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan orang yang membuat arit tadi. Dan para ulama menjelaskan mislu Fir'aun, sebagaimana kisahnya Fir'aun, sebagaimana kisahnya kaum Thamud, mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-20. Wallahu min waraihim muhit. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di balik mereka. Kemudian di dalam surat Al-Buruj ini juga Allah Subhanahu wa taala mengakhirinya dengan bal huwa Qur'anun majid fi lauhil mahfuz. Itu adalah Al-Qur'anul Karim yang akan mengisahkan tentang adanya gugusan fitnah dan Ashabul Ukhdud. Jadi yang pernah terjadi pada kaum sebelum. Ini prolog masih mukadimah tentang asbab nuzul yang diturunkan surat Al-Buruj oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaitannya dengan Ashabul Ukhdud. Kita masuk penafsiran ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga yang ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Was-sama'i dzatil buruj, dan demi langit Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan demi langit yang memiliki apa? Memiliki gugusan bintang. Dzatil buruj, jadi memiliki gugusan bintang. Apa maksudnya? Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan ayat dzatul manazil al-mustamilah ala manazil asy-syamsi wal qamar wal kawakib al-mutadammina fi siyariha ala akmali tartibin wa nidamin dala ala kamali qudratillahi ta'ala wa rahmatihi wasi'at ilmihi wa hikmatihi. Jadi yang dimaksud dengan langit yang memiliki gugusan bintang, kata Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa langit itu memiliki
tempat-tempat peredaran, ya, rotasi yang itu sebagai perputaran antara matahari dan bulan, kemudian kawakib, bintang-bintang. Jadi di langit itu ada rotasi, sebagaimana di darat kita melihat ada trafiknya, ya. Jadi ada jalur khusus. Jangankan di langit, pesawat terbang saja itu ada, ya. Ada trafiknya, jadi tidak boleh melintasi daripada radar-radar yang sudah ditentukan. Kalau dia melenceng dari radar yang sudah ditentukan, alamat, ya, alamat nanti tidak bisa kembali dan akan nyasar jauh, dan bisa jadi, ya, akan terjadi suatu musibah. Begitu juga dengan langit, ya. Jadi langit ini memiliki tempat-tempat al-manazil, ya. Jadi rotasi untuk perputarannya. Di situ ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah membuat jalur-jalur khusus. Makanya tidak akan terjadi tabrakan antara matahari, bulan, kemudian bintang-bintang yang. Belum lagi dengan adanya Bima Sakti, ya, Bima Sakti yang jumlahnya lebih besar, jumlahnya lebih banyak, ya. Jadi bintang-bintang itu bukan hanya ratusan, jutaan, bahkan triliunan, ya. Di angkasa ini semuanya ada jalurnya masing-masing. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, dengan adanya nizam, ya, dengan adanya aturan sedemikian rupa, ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Itu hikmahnya dengan adanya rotasi peredaran tempat untuk perputarannya para gugusan bintang, matahari dan bulan. Kemudian ayat berikutnya, wal yaumil maw'ud. Jadi kata Syekh Sa'di rahimahullah, apa yang dimaksud dengan wal yaumil maw'ud? Dan hari yang dijanjikan, apa yang dijanjikan? Yaitu adalah yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan oleh Allah itu adalah hari kiamat. Alladzi wa'ada Allahul khalqa an yajma'ahum fihi wa yadhamma fihi awwalahum wa akhirahum wa qasiyahum wa daniyahum alladzi la yumkin an yataghayyar wa la yukhlifu Allahul mi'ad. Ini hari yang dijanjikan adalah hari kiamat yang Allah janjikan kepada seluruh makhluknya. Kemudian Allah kumpulkan mereka nanti di padang mahsyar. Dari manusia yang pertama kali ada sampai manusia yang terakhir pada hari kiamat. Wa qasiyahum wa daniyahum. Jadi orang yang terdahulu maupun orang yang belakangan itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini tidak mungkin, ya, untuk berubah, dan juga tidak mungkin untuk diselisih. Artinya sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah kemudian tidak mungkin nanti akan berubah. Misalkan begini, Allah sudah menetapkan dari awal manusia sampai akhir manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian misalkan, wah, ini jumlahnya manusia terlalu banyak. Kemudian pada mahsyarnya butuh tempat yang lebih luas. Kemudian nggak jadi. Nggak ada seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan jumlah manusia sampai hari kiamat itu sudah ada dalam Lauhul Mahfuz. Dan luasnya pada mahsyar pun juga sudah Allah siapkan. Jadi ibaratnya kita hidup di dunia itu, menjalani skenario takdir itu sudah ada. Jadi nggak akan mungkin akan berubah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. Wa syahidi wa masyhud. Kemudian ayat yang ketiga, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah,
شمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف أي مبصر ومبصر وحاضر ومحظور وراء ومراء المقسم عليه ما تضمن هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة وقيل إن المقسم عليه قوله. Jadi sekali lagi yang disaksikan dan yang menyaksikan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan disaksikan oleh seluruh manusia nanti pada hari kiamat, ya, dengan adanya dikumpulkannya di pada mahsyar tersebut. Jadi sekali lagi semua manusia akan menyaksikan tentang peristiwa nanti pada hari kiamat. Artinya setelah hari kiamat ketika mereka dikumpulkan di pada mahsyar. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, ya. Bersumpah dengan pada hari tersebut, wal yaum. Hari itu kan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah jadikan sebagai sumpah, karena hari itu yang akan menjadi saksi-saksi. Tempat, waktu itu akan menjadi saksi apa yang dilakukan oleh manusia. Makanya hendaknya kita, supaya tempat-tempat ini akan menjadi saksi kebaikan bagi kita semua di akhirat kelak, setiap tempat kalau bisa kita jadikan tempat ibadah, itu tempat ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, dahulu si fulan pernah sholat di sini. Ya Allah, si fulan dulu pernah sholat di sini. Jadi mereka akan menjadi saksi-saksi kebaikan, bukan saksi-saksi keburukan, kemaksiatan. Jadi itu maksudnya Allah bersumpah dengan hari tadi. Ya. Kemudian hari itu yang nanti wasyahidi wa masyhud. Ada yang menyaksikan, ada pula yang disaksikan. Kemudian dalam ayat 4 sampai ke 9, qutila ashabul ukhdud. Ya. Jadi binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Ya. Ukhdud itu artinya parit. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadha du'a alaihim bil halal wal ukhdud al hufar allati tughfaru fihi al ar wa kana ashabul ukhdud haula'i qauman kafirin wa ladaihim qaumun mu'minun faraduhum ala ad-dukhuli fi dinihim famtana al mu'minun min dzalika fasyaqqal kafir. Jadi yang dimaksud dengan ashabul ukhdud di sini, kata Syekh Sa'di rahimahullah, yang mereka Allah binasakan, yang mereka Allah laknat, itu adalah ashabul ukhdud. Itu sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi dalam sebuah hadis juga di sana ada keterangannya. Tapi di sini beliau menjelaskan yang dimaksudkan ashabul ukhdud adalah mereka lah orang-orang kafir, ya. Jadi orang-orang kafir, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana juga kaum Thamud, ya. Sebagaimana kaum sebelum. Waladaihim qaumun yu'min. Meskipun ada pada mereka itu suatu kaum yang beriman, ya. Farawahuduhul ala dukhuli fi dinihi. Dan mereka yang masuk ke dalam agama, keyakinan mereka, famtana al-mu'minun min dzalika, maka orang-orang beriman pun, ya, mencegah daripada orang-orang yang membuat kerusakan, ya, orang-orang kafir. Ukhdudan fil ard, mereka dibuatlah parit, wa qadhafu fiha, kemudian dinyalakanlah api di parit tersebut, wa qa'adu haulaha waftanu al-mu'minin, kemudian pun ini jadikan sebagai fitnah bagi orang-orang yang beriman. Wa araduhum 'alaiha faman istajaba lahu ittalaquhu wa man istamarra 'ala al-iman qadhafuhu fitnah. Ya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ya, barang siapa yang mengikuti atau menerima dakwah mereka, at-talaquhu, jadi mereka terbebaskan
daripada ashabul ukhdud. Wa man istamara 'alal iman, dan bagi siapa yang terus berlanjut dengan keimanannya, ya, fadhuquhu finnar, mereka akan dinyalakan api di parit tersebut. Wa hadza ghayatul muharabati lillah wa li hizbihil mu'min. Inilah yang dilakukan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Jadi mereka buat parit, kemudian mereka nyalakan api, kemudian untuk menghabisi orang-orang yang beriman. Ini adalah suatu fitnah, ya, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kata beliau, wa lihadza li'ilmihi Allah ta'ala wa ahlakahum wa tawa'adahum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman, ya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah binasakan, Allah hancurkan orang-orang kafir. Sehingga ayat ini disebutkan qutila ashabul ukhdud. Maka binasalah, ya, orang-orang yang membuat parit tersebut. Tsumma fassara al-ukhdud biqaulihi. Kemudian beliau menafsirkan ukhdud ini an-nari dzatil waqud, api yang dinyalakan, idhum 'alaiha qu'ud, yang mana mereka itu duduk di dalam. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka pun sebagaimana dahulu di dunia mereka melakukan sedemikian ini kepada orang-orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala pun siapkan api bagi orang-orang kafir ini, neraka jahanam, ya. Yaitu wahada min a'dham, ini adalah balasan yang lebih besar, ma yakunu min tajabburihi wa qasawatil qalbi, disebabkan karena kesombongan dan juga karena kerasnya hati orang-orang kafir. Li'annahum jama'u bainal kufri bi ayatillah wa mu'anidiha wa mu'anadatiha. Karena orang-orang kafir itu mereka adalah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menentangnya, ya, menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa muharabatu ahliha wa ta'dzibihim bi hadzal adab alladhi tanfathiru minhu al-qulub wa huduruhum iyyahu 'inda ilqa'ihim fiha, ya, yang disebabkan tadi karena kekufuran mereka, dan mereka pun akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah balasan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau, wal hal annahum ma laqamu minal mu'minin illa halatan yumdahun 'alaiha wa biha sa'adatuhum wa hiya annahum kanu yu'minuna billahil azizil hamid. Kondisinya bagaimana orang-orang yang beriman, mereka ini merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Di saat Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, di saat Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, sa'adah, kebahagiaan kepada mereka dunia dan akhirat, karena mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang kafir yang mendustakan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat selanjutnya syahidnya billahil azizil hamid. Orang-orang yang beriman, mereka beriman dengan Al-Aziz, ya, yang maha perkasa, ya, Al-Hamid, yang maha terpuji, ya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan terhadap orang-orang yang beriman. Alladzi lahul izzah. Artinya ayat ini menerangkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki al-izzah, kemuliaan. Allati qahara biha kulla syai', di mana Allah mampu atas segala sesuatu, ya, tanpa ada sesuatu yang memberatkan bagi Allah ataupun yang menyulitkan. Kemudian kata beliau, wa huwa hamid fi aqwalihi wa af'alihi wa awsafihi. Allah Subhanahu wa taala maha terpuji
dalam ucapan, perbuatan maupun sifat-sifatnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan di langit maupun yang ada di muka bumi. Khalqan wa 'abidan yatasarrafu fihim bima syaa. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang sedemikian rupa ini dan Allah yang mengatur sesuai dengan sekehendaknya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian ayat selanjutnya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu, ya. Dan selanjutnya ilman wa sam'an wa basar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu itu, Allah mengetahui ilmunya. Allah mengetahui dengan pendengarannya dan Allah mengetahui dengan basar, dengan penglihatan. Ya. Afala khafa haula al-mutamarridun alaihi an ya'khudahum al-aziz al-muqtadir. Apakah orang-orang yang mutamarridun, para pembangkang itu, mereka tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu maha perkasa, Allah maha mampu atas segala sesuatu tadi. Ya. Jadi untuk mengadab mereka, menghukum mereka dengan kekuasaan, dengan al-aziz, yaitu keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Awama 'alimu kulluhum annahum mamaliku lillah. Ya. Apakah mereka juga tidak mengetahui bahwa semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala? Laisa li ahadin ala ahadin sultatun min duni idnil malik. Tidak ada seorang pun, ya, yang menguasai atau yang merajai dari apa yang di langit maupun di muka bumi. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Au khafiya alaihi, atau tidak ada yang tersembunyi, ya, pada mereka, annallaha muhitun bi'a'mali. Allah itu maha menyeluruh ilmunya, ya, menyeluruh ilmunya dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Jadi nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kalau CCTV kan masih terbatas beberapa titik, tapi pengawasan Allah itu sangat jeli. Ya. Jadi dengan kondisi, dengan jutaan, ratusan, triliunan manusia, itu tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mujazihim 'alaiha. Allah bukan hanya mengintai, mengawasi, tetapi Allah juga akan memberikan balasan kepada mereka. Kalla innal kafir fi ghurur. Ketahui kali-kali tidak bahwasanya orang-orang kafir itu ada dalam gurur. Gurur itu apa? Gurur itu artinya adalah orang yang kerugian, ya, tertipu. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur, kata. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menipu, ya. Jadi mereka tertipu dengan kenikmatan dunia. Wal jahil fi 'ama wa dhalal an sawa'is sabil. Adapun orang yang jahil, orang yang buta, orang itu adalah yang tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah terlalu juga menyibukkan dengan media sosial yang saat ini, dengan terus kita dihadapkan dengan kasus-kasus, ya, di negeri kita. Ya. Udah, biarlah mereka akan mendapatkan balas. Ya, di dunia mereka selamat dari hukum manusia, tapi sebenarnya mereka masih punya hukum yang lebih besar, yang lebih adil. Itu adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Daripada energi kita habis membicarakan, ya, dengan peristiwa-peristiwa korupsi di negeri kita, ya sudah. Ya. Mereka akan merasakan apa yang mereka lakukan. Lebih baik kita sibukkan, ya, sibukkan dengan kegiatan kita, sibukkan dengan amal ibadah kita, sibukkan dengan belajar kita, sehingga waktu kita, energi kita ini tidak terbuang.
untuk memikirkan negeri yang memang sedang calon. Jadi mereka yang melakukan dosa-dosa besar ini pun akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dunia mereka selamat, tapi masih ada pengadilan seadil-adilnya, yaitu nanti di negeri akhirat kelak, gitu ya. Jadi ini dari surat Al-Buruj kita bagi menjadi dua ya. Dari ayat 1 sampai 10, kemudian pertemuan berikutnya ayat 11 sampai yang ke-22. Jadi mungkin ini bisa kita sampaikan insyaallah di lain kesempatan. Nanti di bulan puasa insyaallah kita masih akan melanjutkan tafsir dari tafsir Taisir Karim Rahman karya Syekh As-Sa'di rahimahullah. Tafi bihadzal qadar kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.